Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas materi matematika basic, yaitu bagian fungsi ya, yaitu fungsi floor, fungsi scaling, dan fungsi kompetitif. Oh ya, tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah matematika diskrit. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yakni fungsi floor. Nah, apa itu fungsi floor? Nah, fungsi floor adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real ke bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Yang notasinya seperti ini teman-teman. Ini cara bacanya itu floor X ya. Nah, contohnya misalnya floor 5,7 itu kita bulatkan ke yang lebih kecil. Kita bulatkan ke nilai terkecil berapa? Yaitu 5. Karena 5 ini dia lebih kecil daripada 5,7. Sama juga dengan yang ini teman-teman, floor 3,9. Nah, itu kita bulatkan ke yang terkecil. Artinya angka 3. Karena 3 itu lebih kecil daripada 3,9. Dan keluar 6 tetap 6. Dan di sini ada minus teman-teman. Bilangan minus 2,4. Nah, kenapa di sini itu minus 3? Karena dalam hal minus, semakin besar angkanya itu, maka dia semakin kecil dalam hal minus ya. Misalnya di sini kita lihat minus 2,4. Apakah minus 2,4 itu lebih kecil daripada minus 3? Tentu saja tidak, karena minus 3 ini kayak utangnya, jadi dia semakin banyak utangnya bertambah, jadi dia kita katakan ini sebagai nilai yang terkecil daripada nilai minus 2,4. Jadi sifat-sifatnya itu floor X adalah floor X lebih kecil sama dengan X lebih kecil floor X ditambah 1. Jika X bilangan bulat, maka floor X sama dengan X itu sendiri, dan hasil fungsi floor selalu bilangan bulat. Dan kita bahas ke contoh soalnya. Nah, tentukan nilai dari 7,9, floor 7,9, 2 floor 5,1, dan 3 floor minus 4,6. Nah, jawabannya kita sudah lihat 7,9 kita buatkan ke yang terkecil itu tetap 7, 5,1 itu 5, dan 4,6 minus 4,6 yang lebih kecilnya adalah minus 5, karena ini dalam hal minus ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, jenis yang kedua, karena tadi itu jenis yang float. Nah, jenis yang kedua ini ada fungsi scaling teman-teman. Nah, apa itu? Fungsi scaling adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real ke bilangan bulat kecil yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, notasinya itu seperti ini teman-teman. Maaf tidak kelihatan ya. Nah, beda dengan yang floor tadi karena dia punya kaki ini ada di atas, sedangkan yang floor ini kakinya di bawah teman. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalnya contohnya ceiling 4,3 itu sama dengan 5 karena dia dibulatkan ke bilangan yang lebih besar, bilangan bulat yang lebih besar. Jadi di sini ada ceiling 4,3, kita bulatkan ke yang lebih besar apa? Yaitu 5 karena 5 itu lebih besar daripada 4,3. Jadi ini kayak kebalikan dari yang tadi teman-teman. Kalau yang tadi itu dibulatkan ke yang lebih kecil, sedangkan yang ini dibulatkan ke yang lebih besar. Misalnya ini juga ceiling 6,8 lebih dibulatkan ke bilangan bulat yang terbesar langsung ke 7. Sedangkan ceiling 3 ya tetap 3 dan negatif 2,7. Di sini negatif 2,7. Kalau tadi kan di floor kan kita bulatkan ke yang terkecilnya karena dalam minus itu semakin besar semakin kecil angkanya berarti. Jadi di sini 2,7 yakni minus 2 karena 2 itu lebih besar daripada minus 2,7. Adapun kita langsung membahas ke contoh soalnya. Misalnya kita tentukan nilai dari ceiling 6,2 dan ceiling 8,9 dan ceiling minus 3,4. Nah, jawabannya 6,7. Itu kita bulatkan ke yang besar, yakni 7. 8,9 kita ke 9 dan 3,4 langsung dibulatkan ke yang
Kita naikkan ya menjadi minus 3. Nah, kita masuk ke jenis berikutnya, yakni fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah gabungan dua fungsi di mana hasil fungsi pertama menjadi input bagi fungsi kedua, yakni misalnya f jika a maka b, g-nya f-nya a maka b, g-nya b maka c. Nah, itu jika f dan g-nya seperti ini, maka g fx penulisannya seperti ini, g fx sama dengan g fx. Contoh misalnya contoh yang pertamanya, nilai fx, misalnya nilai fx itu x tambah 2, gx-nya itu 3. Jadi nilai fx ini berada di dalam gx. Contohnya seperti ini, teman. Fx-nya berapa? X tambah 2. Berarti semua x yang ada di g ini diganti dengan x tambah 2 yang fx ini. Seperti ini, teman-teman. Gx x tambah 2. Kita kali masuk 3 kali x, 3x, 3 kali 2 tambah 6. Jadi hasilnya adalah 3x tambah 6. Nah, contoh kedua juga seperti ini. Fx-nya x kuadrat dan gx-nya x tambah 1. Kita tentukan g fx-nya. Berarti fx ini berada di dalam gx. Semua nilai fx ada di dalam gx. Seperti ini, teman-teman. Gx-nya, ini gx-nya ya. Semua nilai x yang ada di gx ini itu diganti dengan fx ini, yang nilai fx ini. Jadi sini g-nya x tambah 1. X sini diganti x kuadrat ya. X kuadrat ditambah 1 seperti ini. X kuadrat tambah 1. Jadi hasilnya x kuadrat tambah 1. Dikasih masuk nilainya, teman-teman. Nah, berikutnya ada contoh soalnya. Contoh soal berikutnya yakni fx, misalnya diketahui fx 2x tambah 1, gx x kurang 3. Kita tentukan g fx-nya. Nah, fx-nya 2x tambah 1. Jadi kita langsung masukkan saja. Di sini g fx, di sini x-nya g ya, yang ini. X-nya yang ini. Yang ini. X yang ini itu kita ubah menjadi ini. 2x tambah 1. Ya seperti ini, teman-teman. Nah, kita ganti. Jadi ini sebenarnya di sini x-nya yang di guys ini dikurangi 3. Kita langsung masukkan 2x tambah 1 dikurang 3. Itu hasilnya 2x kurang 2. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, fungsi floor itu membulatkan bilangan real ke bawah menuju bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Fungsi scaling membulatkan bilangan real ke atas menuju bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, kalau fungsi komposisi itu merupakan penggabungan dua fungsi di mana hasil fungsi pertama digunakan sebagai input bagi fungsi berikutnya. Konsep-konsep ini penting dalam matematika dan banyak digunakan dalam bidang ilmu komputer serta analisis algoritma. Baik, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.